Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, pada video kali ini ya, ini gue mau ganti balutan luka ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah sering lihat pasien yang ini ya, yang ada di video. Jadi ini itu lukanya udah mau nutup tapi ngeletek lagi, udah mau nutup terus ngeletek lagi. Nah di sini teman-teman ya, jadi si pasien ini teman-teman ya, ini udah fix banget ya. Minumnya itu kurang teman-teman ya, kurang banyak. Karena ketika minumnya itu banyak teman-teman ya, epitelnya itu bagus tumbuhnya, tapi ketika dia minumnya kurang ya, epitelnya itu juga, kulitnya juga akhirnya kering, dan pas dibuka balutannya ngelotok lagi ya. Ini biasa teman-teman ya, gue lagi ngelakuin proses pencucian luka ya teman-teman. Kalau di dressing modern ya, perawatan luka modern ya, luka itu harus dicuci ya teman-teman ya, dicuci menggunakan sabun anti mikroba ya. Ini lagi gua cuci ya. Sebelumnya tuh lukanya gede banget tuh, sampai yang ke arah punggung kaki, teman-teman bisa lihat, tapi sekarang sudah mengecil ya. Mungkin kalau teman-teman ikutin videonya di channel yang satunya dan ngikutin channelnya, mungkin tahu ya dulu tuh lukanya segede apa ya, karena ini hanya lanjutannya teman-teman, jadi gua upload di channel ini ya. Lukanya memang udah bagus ya teman-teman, cuman memang kulitnya itu ngelotek lagi ya. Udah disabunin di segala macam. Nah itu sebenarnya tuh udah tinggal sedikit lagi, jadi tinggal bagian itu aja teman-teman. Bagian yang lain udah bagus. Bang, kenapa sih bang bisa ngelotek lagi? Sebenarnya ada banyak macam penyebabnya. Dressing pun ya, dressing modern pun juga ada banyak jenis balutan. Sebelumnya pada pasien ini gua udah coba pernah pakai melolin ya. Melolin itu yang plastik itu ya teman-teman ya. Jadi plastik itu yang ditempel teman-teman ya, bukan yang kapasnya ya. Jadi emang ngebukanya gampang, kagak ada yang ngeletek, tapi percuma kalau pada pasien ini tuh minumnya kurang ya. Memang ya karena udah lansia juga ya teman-teman ya, mungkin daya apa ya, bukan daya pikirnya ya, sensorinya. Misalnya normalnya kita nih sering haus, mungkin pada lansia juga harusnya haus tapi dia tidak merasa haus, jadinya akhirnya cairannya kekurangan teman-teman. Ibaratnya tubuhnya jadi kekurangan cairan ya. Kalau udah kekurangan cairan ya, sedangkan cairan ini teman-teman sangat efektif ya, sangat bagus untuk membantu pertumbuhan luka ya, perkembangannya tuh, perbaikannya. Teman-teman bisa lihat itu ya, sebenarnya udah jadi epitel tuh. Nah itu yang bawah tuh ada yang lecet tuh teman-teman. Nah tuh ya, itu di situ itu biasanya dia kering banget teman-teman, dilekuk-lekuk ya. Gue bilang, bu ini timbul luka bu di sini bu, kata gue gitu kan ya. Supaya apa? Supaya ibu ini harusnya, padahal teman-teman ya, sebelumnya ini gue udah anjurin bagian yang tidak terbalut harus tetap dikasih lotion ya, harus tetap dijaga karena epitelnya masih mudah rusak ya. Walaupun lecetnya sedikit teman-teman tuh, teman-teman bisa lihat ada kemerahan sedikit, itu tidak boleh disepelekan karena dari yang kecil akan bisa menjadi yang besar teman-teman. Itu perlu hati-hati. Di sini tuh karena si ibunya juga udah mulai enak dengan kondisinya ya. Dulu itu kan nggak mau makan, nggak mau ini, nggak mau itu, nggak semangat. Sekarang tuh makan mau apa aja teman-teman ya. Kadang-kadang suka sembarangan walaupun tidak banyak, dan sekarang tuh tidak pernah lagi dikontrol gulanya, jadi nggak ada alatnya tapi nggak pernah dicekin ya teman-teman ya. Yang sedang menderita diabetes ya, baiknya punya alat cek gula darah sendiri, dan baiknya kalau gula darahnya tinggi memang baiknya tiap hari dicek teman-teman. Apalagi kalau ada luka, tidak boleh disepelekan seperti itu. Nah ini gua kompres ya pakai cairan sterobak ya. Itu gua kompres begitu tadi, kasanya gua lembapin, terus gua tempelin, terus gua siram-siram ya, sambil gua kasih sinar infrared teman-teman ya. Sinar infrared ini ya bagus untuk memperlancar sirkulasi darah. Teman-teman bisa aja ya baca, bisa aja deh tuh, bisa baca penelitian terkait tentang penggunaan lampu infrared ini ya.
Nah ini gue sambil gue kompres ini ya, biasa gue sambil ngobrol-ngobrol ya, sambil gue edukasi dari A sampai Z. Walaupun edukasi itu udah sering gue sampaikan, tapi kadang-kadang tidak dilaksanakan teman-teman. Ya buat teman-teman yang ada yang butuh jasa perawatan luka di area Jabodetabek, ya bisa hubungin gua ya ke nomor WhatsApp gua ya, ada di kolom deskripsi. Kalau belum ada, teman-teman komen aja di kolom komentar, nanti gua kasih WA-nya di kolom komentar. Buat yang jauh boleh konsultasi online teman-teman lewat WA. Ya alhamdulillah banyak juga yang udah mengalami perbaikan, bahkan ada yang dari Maluku itu udah sembuh nutup total teman-teman. Ya mungkin videonya akan segera tayang ya teman-teman ya. Tunggu aja. Ya sabar. Ya ini infrared ini gua pasang 10-15 menit teman-teman. Ya cahayanya ini kebetulan bisa diatur. Ya jadi kalau kepanasan teman-teman tinggal jauhin lampunya atau enggak dikurangin dayanya. Ya jadi di situ bisa diatur lampu yang gua pakai ini teman-teman. Ya. Nah, biasanya sih kadang nanya, bang ini kalau nggak kepanasan, emang sebenarnya nggak panas ya teman-teman ya, itu tuh lebih ke nyaman teman-teman, hangat. Ya ini tuh bisa juga kalau dipakai orang yang lagi kesleo gitu kan, kram ya, ini bisa banget teman-teman. Ya gue sendiri udah nyobain, enak teman-teman, rasanya nyaman, lebih relax seperti itu. Ya pada pasien ini teman-teman ya, dari awal itu dia menggunakan salep Metcofazin teman-teman, karena dulu gua belum produksi salep sendiri ya, jadi gua anjurin aja salep yang bagus-bagus ya, kayak Metcofazin, Epitel Cream ya, maunya pakai yang mana itu terserah keluarga. Tapi dulu itu pakainya Metcofazin hijau gua anjurin, karena dulu gua sering banget menggunakan Metcofazin hijau. Metcofazin hijau juga lumayan bagus ya teman-teman ya. Ya bukan lumayan bagus, ya bagus. Maksud gue juga sering pakai kok di video-video gue yang lama, yang dulu-dulu itu gue kebanyakan pakai Metcofazin hijau. Nah kalau lukanya udah merah begini gimana bang? Ya bisa pakai Metcofazin yang warna merah teman-teman. Ya gue pribadi pada video ini Metconya itu gue oplos teman-teman, hijau sama merah. Bang kenapa di oplos-oplos gitu? Emang boleh aja teman-teman. Teman-teman yang mau oplos pakai bubuk antibiotik pun bisa-bisa aja gitu kan sebenarnya. Cuman intinya dalam perawatan luka kita harus tahu apa kira-kira yang dibutuhkan oleh luka tersebut. Ya gue pribadi pernah dengar seminar gini, nggak ada perawat luka yang paling hebat adalah perawat luka yang yang bisa menganalisis dan berinisiatif apa yang akan diberikan oleh luka tersebut, intinya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada perawat luka yang paling jago kalau menurut gue pribadi ya, tapi mungkin berdasarkan pengalaman dan apa yang dia udah lewatin dan pembelajaran tentunya ya teman-teman. Karena teman-teman ya, luka itu walaupun lukanya sama, kadang proses penyembuhannya tuh kadang-kadang berbeda teman-teman. Yang satu diabetes, yang satunya juga diabetes, ternyata yang satunya ada diabetesnya komplikasi, entah peredaran darahnya kurang lancar, apa ada venous ulcer, arteri ulcer ya, jadi macam-macam teman-teman, tidak bisa disamakan. Nah ini gua kasih ini teman-teman salep ya, Metcofazin ya, itu kasihnya harus tebal kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi salep Metcofazin ini ada kandungan zincnya teman-teman. Zinc itu bisa menjaga kelembapan. Ya kalau teman-teman mau beli salep order lewat gue juga bisa ya, salep produk gue sendiri juga ada kandungan Metcovazinnya teman-teman. Ada kandungan zincnya. Ya zinc itu bisa menjaga kelembapan. Ya kasarnya yang tadinya kering karena diolesin pakai zinc cream ini teman-teman ya, dia akan menjadi lembab. Yang tadinya terlalu basah ya, pakai zinc ini dia akan menjaga kelembapan ya teman-teman. Jadi daya itunya terserap ke salep tersebut ya, jadi bisa menjaga keseimbangan. Tapi ya tergantung juga ya teman-teman ya, kalau kadar pusnya banyak banget mah ya tetap aja luber-luber juga ya. Banyak yang nanya, bang kapan sih ganti balutannya? Ganti balutannya kalau luka seperti ini gue kadang 3-4 hari sekali, kadang pernah 3-5 hari sekali ya. Jadi kalau dressing modern keuntungannya itu gantinya nggak tiap hari teman-teman, tapi tergantung sih ya. Kalau yang pusnya masih aktif banget, rembes ya, otomatis itu digantinya tiap hari. Tapi kalau kayak gini nggak rembes, biasanya teman-teman gue bisa ganti 3-4 hari sekali ya.
ini luka udah mau setahun teman-teman. Padahal kalau pasiennya patuh dan dengerin apa instruksi dari kita sebagai praktisi perawatan luka, sebenarnya bisa sangat membaik. Tapi yang penting kita udah mengedukasi ya, tidak memaksa. Karena apa? Karena kesembuhan juga adalah pilihan pasien yang mau sembuh atau enggak. Yang penting kita edukasi. Ya kalau gue pribadi pengennya tuh pengen cepet-cepet sembuh, karena kalau sampai nutup total tuh ada kebanggaan tersendiri buat gue teman-teman. Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.